Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Baik, pada pagi hari ini untuk memulai kegiatan pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang nggak hadir? Dendra, Bu. Keterangannya apa? Tanpa keterangan, Bu. Alpa. Oh, Alpa. Oke, hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Tumbuhan paku. Tumbuhan paku. Kalian pernah tahu nggak kalau di sekitar rumah, khususnya di tempat-tempat lembab gitu, ada kayak tumbuhan paku? Contohnya apa aja? Coba. Biasanya di samping Paku. Paku. Di samping sumur itu apa aja contohnya, coba sebutin. Ya, suplir. Pakis. paku urba, Bu. Oh ya, paku purba juga bisa masuk. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita mampu mengklasifikasikan tumbuhan paku dalam divisio berdasarkan ciri-cirinya. Nah, nanti kita mau belajar tentang apa aja sih tumbuhan paku itu di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada paku purba. Nah, paku purba bisa dilihat ya, anak-anak di sini. Itu dia struktur tubuhnya sederhana dan tinggi antara 30 cm sampai 1 meter. Untuk umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati, tetapi rizomanya dia itu dikelilingi oleh rizoid. Nah, terdapat daun-daunnya berukuran kecil, mikrofil seperti sisik. Nah, yang ada juga dia beruas luas. Bisa lihat ya di situ. Nih, beruas luas kan? Nah, sporangiumnya dia di sini nih. Di ini sporangium. Itu untuk alat perkembangbiakan dia. Untuk paku ini itu tuh jenis paku homospora atau hanya memiliki satu spora saja. Nah, yang selanjutnya ada paku cakar ayam. Pernah lihat nggak paku ini? Enggak pernah, Bu. Kayak ini. Pernah ya? Pernah. Nah, dia itu memiliki daun berbentuk seperti rambut atau sisik yang tersusun rapat pada batang nih. Bisa dilihat ya. Dia tuh rapi banget susunannya, kayak sisik. Kayak di ikan itu, dia kan rapi ya. Batangnya itu berbentuk seperti kawat. Nah, di sini nih batangnya. Kelihatan kan kalau kalian ada bunga di rumah, bentuknya sih kayak gitu kan, berkawat-kawat. Nah, dia tuh juga bisa merupakan tumbuhan paku yang homospora dan heterospora. Jadi dia bisa mempunyai 2 spora ataupun 1 spora di dalam satu ini tumbuhannya. Untuk gametofit. Nah, gametofit itu pada tahu belum gametofit itu apa? Itu alat reproduksinya dia. Dia bisa biseksual karena dia mempunyai 2 alat kelamin tadi ya. Dia bisa homospora dan heterospora. Makanya dia bisa biseksual, juga bisa uniseksual. Nah, ini biasanya tuh banyak ditemukan tuh di hujan-hujan tropis. Hutan-hutan hujan tropis itu ya. Biasanya ada di permukaan tanah atau epifit. Epifit tahu nggak? Enggak, Bu. Yang biasanya nempel di pohon, tembok. Sebelum lanjut, tadi ada yang mau tanyain nggak? Enggak. Kita lanjut ya. Untuk paku ekor kuda. Nah, dia itu rata-rata tingginya 1 meter nih. Bisa dilihat ya, tinggi banget. Ini cuma di foto aja segini. Kalau yang aslinya bisa 1 meteran. Untuk sporofit, daun kecilnya itu mikrofil. Mikrofil pada tahu kan ya mikrofil? Daun. Nah, bener. Daunnya itu kecil-kecil dan seperti sisik dan warnanya itu agak transparan nih. Kayak yang tadi, bentuknya kan sisik-sisik ya. Nih. Nah, untuk sporangiumnya itu terkumpul dalam badan berbentuk kerucut yang disebut strobilus.
Nih biasanya di atas ini tuh ada strobilus yang untuk dia berkembang biak bijinya dia. Misal kalau dia udah tua tuh, dia nanti akan jatuh, terus bisa untuk ya benar Kinan. Selanjutnya ada paku sejati. Pasti nggak asing dong sama tumbuhan ini. Iya, Bu. Apa? Suplir. Bukan. Mandi. Nah bener, semanggi. Nah daun semanggi ini kan daunnya lebar tuh. Ada daun mudanya yang menggulung di antara di sini nih. Ini daun muda itu menggulung. Nah sporangium itu terdapat pada saprofil atau daun penghasil spora. Nih di sini nih. Di bawah sini itu biasanya saprofilnya berada. Nah batangnya itu terdapat di bawah tanah atau berupa rizoma. Ini seperti ini. Bentar, Ibu contohin ya. Bisa dilihat ya, nih. Coba dipegang satu-satu. Nih. Daunnya. Nih. Ini rizoid. Ini rizomanya. Punya kalian kelihatan nggak? Nah, itu untuk alat dia dapat menyebar ke mana-mana. Jadi tumbuhan ini tuh gampang untuk menyebar karena akarnya dia itu panjang. Untuk sporangium tersusun dalam sorus yang terletak di permukaan bawah daun dengan posisi di sepanjang daun atau di dekat tulang daun. Nah, sorus umumnya dilindungi oleh indusium pada paku yang hidup di air. Sporangium terdapat di dalam badan buah yang disebut sporokarpium. Ada nggak di situ yang ada buahnya? Nih, kayak gini nih. Dilihat, bisa dilihat. Ini buahnya ini jika udah tua, kalian pegang aja, dia nanti bisa meletus, terus ngeluarin biji, sehingga nanti nggak cuman dari sininya dia berkembang, dari rizoidnya, bisa juga dari ini biji, sehingga dia kalau kalian lihat di tempat lembab berair itu banyak kan tumbuhan kayak gini, karena dia nggak cuma hanya satu untuk perkembangbiakannya, dia juga bisa pakai biji tadi. Nah, untuk gametofit itu memiliki klorofil, bisa dilihat ya, warnanya kan hijau. Ini untuk proses fotosintesis karena kalau klorofil. Untuk gametofitnya itu tadi udah Ibu jelasin, dia bisa uniseksual dan biseksual. Jadi dia bisa mempunyai 2 kelamin dalam satu tumbuhannya saja. Bisa dilihat tadi contohnya pada mana? Contohnya pada semanggi, ada juga paku sarang burung. Kalian pernah dengar nggak paku sarang burung? Belum. Ya udah nanti dicari lagi ya kayak mana. Suplir, kalian juga pernah tahu kan suplir itu kayak apa? Oh. Nah itu sama kayak ini, dia biseksual dan uniseksual juga. Baik, itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup, Bu. Cukup. Setelah ini Ibu ada 1 LKPD yang bisa kalian kerjakan. Bentar. Ini untuk pengisian petunjuk pengisian LKPD. Untuk kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Untuk kelompok yang ada 4 orang, nanti bisa ditambahin namanya. Nih ya, untuk petunjuk pengisian modulnya bisa dibaca. Di sini. Nah, kalian itu diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan paku itu apa aja. Nah, tadi kan udah jelasin ciri-cirinya tuh ada banyak. Nah, kalian sebutin di situ apa aja ciri-ciri umum dari paku. Kayak misal tadi ada suplir. Itu contohnya tuh tingginya 1 meteran, apa dia biseksual atau uniseksual kayak gitu ya. Dan peranannya di lingkungan. Pasti tahu lah ya peranan di lingkungan. Nah, dikerjain. Nanti kalau udah kelompok perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan, ya benar, presentasikan hasil diskusinya.
Ada yang mau ditanyain nggak? Bentar dulu, masih dikasih makan. Kelompok siapa yang udah? Kelompok Intan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Yuk, kelompok 2 maju yuk. Baca kesimpulan dari diskusinya. Ayo Mbak Mila, baca ke depan. Yang lainnya disimak ya. Siapa tahu nanti ada yang sama. Yang pertama yaitu paku kawat. Ciri-ciri umumnya biseksual, peran di lingkungannya obat-obatan. Yang kedua yaitu paku ekor kuda, tinggi sekitar 1 meter, peran lingkungannya yaitu obat-obatan. Yang ketiga yaitu suplir, tingginya 1 meter, peran lingkungannya yaitu tanaman hias. Udah Bu? Udah. Yang lainnya gimana? Sama Bu. Beri aplaus dong kepada temennya udah berani maju. Kelompok yang lain yang udah selesai? Sama saja Bu. Oh, sama jawabannya. Tidak mau maju Bu. Oh, kelompok berapa? Kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Dipersilakan untuk maju. Saya perwakilan dari kelompok 3. Untuk 3 tanaman lainnya sama kayak kelompok 2, ada suplir, paku kawat, sama paku ekor kuda. Terus yang beda itu ada paku cakar ayam. Ciri umumnya daunnya berbentuk sisik, peran di lingkungannya sebagai tanaman hias. Yang lainnya sama nggak? Oh, sama ya. Abis ini dikumpul ya LKPD-nya. LKPD-nya Ibu bagi minggu depan karena belum Ibu koreksikan. Iya Bu. Nah, kesimpulan dari materi hari ini itu kan banyak jenis paku-pakuan yang ada di sekitar kita. Itu juga banyak peran di lingkungan. Tadi ada seperti suplir, ya, ya tanam hias, suplir. Untuk obat-obatan tadi juga paku purba tadi ya. Nah, kalau misal kalian sakit bisa tuh gunain apa paku purba tadi untuk obat-obatan kalian. Nah, untuk hari ini apakah yang ada ditanyakan? Cukup Bu. Cukup. Oke. Ibu akhiri ya pelajaran hari ini. Kita ketemu di minggu depan dengan materi yang beda lagi. Di rumah kalian belajar lagi, dipelajari lagi tentang materi yang hari ini Ibu berikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.